Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Iza Mawarda. Di sini saya akan memaparkan hasil resumen saya pada buku ketiga yang berjudul Buku Ajar Bimbingan dan Konseling Islam di Sekolah, yang disusun oleh Erni Variatul Fahyuni, SPSI, MPDI. Pada bab 1, yaitu membahas tentang konsep dasar bimbingan konseling. Bab ini meliputi perkembangan istilah bimbingan dan juga konseling di Indonesia serta hakikat layanan bimbingan dan konseling di sekolah dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi pribadi, sosial, belajar, dan karir serta mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pengertian bimbingan. Secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemah dari kata guidance, berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntut, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun meskipun demikian, tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Menurut Prianto 2004, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa bekerja secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang telah berlaku. Bantuan dan konseling haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri atau menentukan dan mengembangkan kesempatannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Adapun tujuan bimbingan layanan yaitu membantu orang terbentuk untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam capaian tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Dari beberapa definisi yang dikutip di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehubungan dengan bantuan itu secara sistematif, berencana, terus-menerus, dan terarah kepada tujuan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan bukanlah kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, insidental, sewaktu-waktu, tidak sengaja, atau kegiatan yang asal-asalan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses membantu individu dengan menggunakan kata membantu, yang berarti kegiatan bimbingan tidak dapat adanya unsur paksaan. Dalam kegiatan bimbingan tidak memaksa individu untuk menuju ke suatu tujuan yang ditetapkan oleh pembimbing, melainkan pembimbing membantu pengarahan terbimbing ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama, sehingga klien dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dibutuhkan kerjasama yang demokratis antara pembimbing dan juga klien. Yang ketiga, bahwa bantuan diberikan kepada setiap individu yang memerlukannya di dalam proses perkembangannya. Hal ini mengandung arti bahwa bimbingan memberikan bantuan kepada setiap individu, baik mereka anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Apakah mereka dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah dasar maupun di perguruan tinggi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa guidance from all statement di atas merupakan respon terhadap kekeliruan dalam pemahaman terhadap pengertian bimbingan yang beredar di masyarakat selama ini. Antara lain seperti contohnya adanya pandangan bahwa bimbingan hanya diberikan kepada mereka yang masih sekolah saja. Yang keempat,
bahwa bentuk yang diberikan melalui pelayanan bimbingan bertujuan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi yang telah dimilikinya. Dengan itu, bimbingan berusaha membantu agar setiap individu dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan sebaik-baiknya sehingga individu tersebut dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya dan mewujudkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal ini, Muhammad Surya mengutip pendapat dari Cyril Hamrin tentang definisi secara sederhana, yaitu bimbingan sebagai help John to the throne himself in order the may see himself through, yang artinya membantu John untuk melihat secara langsung dirinya sendiri agar ia dapat melihat dirinya sendiri secara gamblang. Yang kelima, menjadi sasaran bimbingan agar individu dapat mencapai kemandirian, yakni tercapainya perkembangan yang optimal dan dapat menyesuaikan saran dirinya dengan lingkungannya. Tercapainya kemandirian melalui perkembangan yang optimal diharapkan individu dapat berguna baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat, sehingga mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan kesejahteraan masyarakat lainnya, dan akhirnya dapat mencapai keberagaman dunia dan juga akhirat. Yang keenam, untuk mencapai tujuan bimbingan sebagai dikemukakan di atas, digunakan pendekatan pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai teknik dan media bimbingan. Dengan hal ini, kegiatan bimbingan selalu berorientasi pada pandangan bahwa individu merupakan pribadi yang unik dengan segala ciri dan karakteristiknya yang berbeda dengan individu yang lain. Pemberian bantuan dalam rangka kegiatan bimbingan selalu bertitik tolak pada keunikan individu tersebut. Adapun media yang dapat digunakan dalam pelayanan bimbingan antara lain berupa bahan-bahan, alat pelatihan, interaksi baik dilakukan secara langsung maupun tidak. Yang ketujuh, layanan bimbingan dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik tersebut dilaksanakan Yang ketujuh, layanan bimbingan dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik tersebut dilaksanakan dalam suasana asuhan yang normatif. Justru itu, pembimbing diharapkan dapat menciptakan suasana asuhan yang biasanya dalam budaya Indonesia dikenal dengan istilah tuturi handayani, ing madya bangun kursuro in ngarsa sung tulodo. Karena itu, seluruh layanan bimbingan diwarnai oleh suasana yang akrab, saling menghormati, saling percaya, diharapkan tidak menyimpang dari norma-norma berikut di lingkungan masyarakat Indonesia. Yang kedelapan, bahwa untuk melakukan kegiatan bimbingan diperlukan adanya personel-personel yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang bimbingan. Dengan perkataan lain, layanan bimbingan ini dapat diberikan oleh siapa saja karena layanan ini menuntut adanya personal yang memiliki syarat-syarat dan kualifikasi tertentu, baik dari segi kepribadiannya, pendidikannya, pengalaman maupun keterampilannya. Memasuki yang kedua, yakni membahas tentang pengertian dari konseling. Konseling berasal dari bahasa Inggris to counsel, yang secara etimologis berarti to give advice atau memberi saran dan nasihat. Di samping itu, istilah bimbingan selalu dirangkai dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik layanan. Namun, konseling sebagai dikatakan oleh Sahmul adalah the heart of guided program. Selanjutnya dikatakan pula oleh Ruth Strang bahwa guided is breed. Counseling is a most important tool of guided. Bimbingan itu lebih luas. Konseling merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang konseling, maka berikut ini adalah uraian beberapa definisi konseling yang dikemukakan oleh para ahli. Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu
dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, mempelajari individu untuk mengembangkan, merubah dan memperbaiki perilaku. Berikut ini adalah dikemukakan beberapa kriteria yang terkandung dalam pengertian konseling sebagai yang dikutip oleh Sartre dan Stone dalam bukunya Fundamental of Counseling. Yang pertama, konseling ialah berhubungan dengan usaha mempengaruhi perubahan sebagai besar tingkah laku klien secara sukarela. Yang kedua, maksud dari konseling ialah menyajikan perubahan sukarela itu, memperlancar dan mempermudah perubahan sukarela itu. Yang ketiga, klien mempunyai batas gerak sesuai dengan tujuan konseling yang secara khusus ditetapkan bersama oleh konselor. Yang keempat, kondisi yang memperlancar perubahan tingkah laku itu diselenggarakan melalui wawancara. Kelima, suasana mendengarkan terjadi dalam konseling, tetapi tidak semua proses konseling itu sendiri dari mendengar itu saja. Yang keenam, konselor memahami kliennya. Yang ketujuh, konseling diselenggarakan dalam suasana pribadi dan hasilnya dirahasiakan. Ke-8, klien mempunyai masalah-masalah psikologi dan konselor memiliki keterampilan atau keahlian dalam membantu memecahkan masalah psikologi yang dihadapi klien. Bimbingan dan konseling Islam. Yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling, maka pada uraian berikut ini akan menguraikan pentingnya bimbingan dan konseling Islam. Namun untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling secara Islam itu, siapa yang menjadi klien dari bimbingan dan konseling Islam, serta siapa pula konselor bimbingan dan konseling Islam itu. Berdasarkan kejelasan tentang hal tersebut di atas, maka akan dapat diperoleh pengertian dari bimbingan dan konseling Islam tersebut. Untuk mendapatkan jawaban apa tujuan bimbingan dan konseling Islam itu, terlebih dahulu harus dibahas tentang apa hakikat manusia itu diciptakan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam memandang bahwa pada hakikat manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengabadikan kepadanya, untuk mengabdi kepadanya sebagai yang telah ditegaskan dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Implikasi dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan dan tujuan hidup manusia di atas di dunia ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling Islam, yakni untuk meningkatkan dan menumbuhkan suburkan kesadaran manusia tentang eksistensi sebagai setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidup, yakni menyembuhkan atau mengabdi kepada Allah. Berbicara tentang objek dari bimbingan dan konseling Islam, tentu kita harus kembali meneliti dan menghayati bagaimana kondisi manusia pada saat dilahirkan. Konseling Islam itu adalah merupakan suatu usaha membantu individu dalam mengulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai khalifah di muka bumi ini dan berfungsi untuk menyembuhkan atau mengabdi kepada Allah. Untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta. Dari pemahaman tentang pengertian bimbingan dan konseling Islam yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh jawaban tentang siapa klien bimbingan dan konseling Islam itu adalah setiap individu, mulai dari lahirnya sehingga internalisasikan norma-norma yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis dalam setiap perilaku dan sikap hidupnya, serta individu-individu yang mengalami penyimpangan dalam perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya.
Berkenan dengan kualifikasi konselor Islam, tentu saja tidak terlepas dari tugasnya untuk menumbuhkan suburitas sikap hidup yang diridhai Allah. Konselor yang ingin membawa klien kepada kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala tentu hendaknya dapat pula merelasikan pola hidup tersebut ke dalam segala tutur kata, perilaku, sikap dan suasana kalbunya, sehingga ia bisa terhindar dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Memasuki bab 2, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan. Layanan bimbingan yang diberikan di sekolah ditinjau dari maksud memberikan bimbingan dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan berfungsi preventif. Yang kedua, bimbingan berfungsi kuratif. Yang ketiga, bimbingan berfungsi preservatif. Yang keempat, bimbingan berfungsi developmental. Yang kelima, bimbingan berfungsi distributif. Yang keenam, bimbingan berfungsi adaptif. Yang ketujuh, bimbingan berfungsi adjustif. Bimbingan berfungsi preventif yaitu usaha bimbingan yang ditujukan kepada siswa atau kelompok siswa yang belum bermasalah agar siswa tersebut dapat terhindar dari kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Layanan bimbingan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kesulitan pada diri siswa. Bimbingan berfungsi kuratif adalah usaha bimbingan yang ditujukan kepada siswa yang mengalami kesulitan agar setelah menerima layanan dapat memecahkan sendiri kesulitannya. Layanan bimbingan ini dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan masalah yang dihadapi siswa. Bimbingan yang bersifat kuratif biasanya diberikan secara individual dan berbentuk konseling. Bimbingan berfungsi preservatif, yakni usaha bimbingan yang ditujukan kepada siswa yang sudah dapat memecahkan masalahnya. Bimbingan yang bersifat kuratif agar kondisi yang sudah baik tetap dalam kondisi yang baik. Bimbingan ini dimaksudkan untuk menjaga atau memelihara keadaan yang sudah baik agar tidak berulang mengalami masalah lagi atau tidak kambuh. Bimbingan ini misalnya siswa yang sudah dapat mengatasi masalah frustasi karena ditinggal pacarnya, lalu diberi banyak kesibukan dalam organisasi olahraga, kesenian, PMR, dan sebagainya. Selanjutnya, bimbingan berfungsi developmental, yang artinya usaha bimbingan yang diberikan kepada siswa agar kemampuan yang mereka miliki dapat ditingkatkan. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Bimbingan ini misalnya siswa yang cerdas dilibatkan dalam lomba karya ilmiah, siswa yang berbakat olahraga disalurkan pada kelompok olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, bimbingan berfungsi distributif, yang artinya fungsi bimbingan dalam hal membantu siswa untuk menyalurkan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, cita-cita, prestasi akademis, hobi, dan sebagainya ke arah pendidikan dan pekerjaan yang sesuai. Penyaluran dalam bimbingan pendidikan misalnya dalam pemilihan jurusan, pemilihan bidang studi, pemilihan sekolah lanjutan, dan sebagainya. Selanjutnya, bimbingan berfungsi adaptif, yang artinya fungsi bimbingan ini dalam hal membantu staf sekolah, guru, pegawai administrasi untuk menyesuaikan strategisnya dengan minat, kebutuhan, serta kondisi siswa. Strategi kepala sekolah misalnya berupa cara pengelolaan sekolah, pengaturan jadwal pelajaran, pemilihan pelajaran keterampilan, pembentukan kelompok olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, bimbingan berfungsi adjustif, yang artinya fungsi bimbingan dalam hal membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam lingkungannya, terutama lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. B. Layanan bimbingan. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenali lingkungan, dan merencanakan masa depan siswa yang bersangkutan. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar para siswa dapat mewujudkan diri sebagai pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, siswa yang kreatif, dan bekerja produktif. Selanjutnya,
yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan yang berupa pemberian, penerangan, penjelasan, pengarahan, informasi yang perlu disampaikan kepada siswa, terutama mengenai hal-hal yang amat berguna bagi kehidupan siswa. Namun hal itu jarang dibicarakan dalam mata pelajaran. Misalnya, informasi mengenai sistem belajar, informasi mengenai jurusan, informasi mengenai kelanjutan studi, cara bergaul dengan teman, cara membuat ringkasan, dan informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, layanan konseling kelompok dan juga individu. Konseling merupakan bimbingan yang ditujukan kepada siswa secara face-to-face dengan cara wawancara. Layanan ini diberikan kepada siswa yang bermasalah dan umumnya diberikan secara individu. Karena itu, layanan konseling merupakan hubungan timbal balik antara siswa dengan si pembimbing, sehingga layanan ini diperlukan saat bekerja sama antara kedua belah pihak, yaitu keahlian, keterampilan dan memadai serta teknik yang tepat agar pihak klien dapat dengan mudah terbuka mengemukakan masalah-masalahnya tanpa adanya perasaan ragu-ragu, was-was dan kurang aman. Layanan ini diperlukan hubungan yang baik serta sikap menerima diri dari pihak konselor terhadap klien. Layanan ini merupakan layanan profesional, sehingga pemberian layanan haruslah benar-benar orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang cukup dan memiliki wewenang. Layanan konseling bukanlah pemberian nasihat, melainkan lebih dari itu. Klien haruslah berusaha menemukan jalan pemecahnya. Inilah tugas utama dalam program bimbingan, yaitu mengkonselingkan klien yang bermasalah. Karenanya, istilah bimbingan selalu melekat dengan konseling. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas utama dalam program bimbingan bagi seorang pembimbing adalah mampu mengkonselingkan klien. Dalam mengkonselingkan klien, terdapat teori untuk melakukan konseling. Masing-masing teori memberikan keterampilan tertentu untuk klien sesuai dengan masalah yang sedang dialami. Terdapat beberapa pendekatan dalam proses konseling, misalnya trade-off factor, rational emotive therapy, behavioral psikoanalisis, individu psikologis, analisis transaksional, client counter, gestalt, dan lain-lain. Pendekatan ini dapat dipilih oleh seseorang konselor sesuai dengan kondisi klien untuk mempraktekkan teori ke dalam konseling. Anda perlu mempelajari teori konseling secara khusus untuk diterapkan di sekolah dasar. Teori konseling yang paling sederhana adalah teori rasional emotif terapi. Yang kelima, layanan referral. Ada kalanya masalah-masalah yang dihadapi siswa berbeda-beda dan di luar kemampuan dan wewenang konselor maupun staf sekolah. Misalnya pada masalah sakit fisik, gangguan psikis yang tergolong berat, siswa yang mengalami kesulitan semacam ini jelas tidak dapat ditangani oleh konselor atau sekolah pada umumnya. Layanan yang harus diberikan kepada siswa yang demikian adalah mengirimkannya kepada ahli yang berwenang. Sakit fisik kepada dokter medis atau para medis lainnya, sedangkan gangguan jiwa yang tergolong berat dikirimkan kepada psikiater, sehingga gangguan atau sakitnya dapat disembuhkan. Layanan untuk mengirimkan siswa ke ahli lain yang lebih berwenang inilah yang disebut dengan layanan referral. Untuk memberikan layanan referral ini perlu adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi lain. Terlebih jika di sekolah belum tersedia tenaga ahli tersebut, instansi tersebut, misalnya rumah sakit, klinik kesehatan jiwa, rumah sakit jiwa. Yang keenam, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini merupakan kegiatan petugas untuk memberikan pemahaman tentang tipe belajar dan perkembangan belajar individu agar dapat mandiri untuk merencanakan tugas belajarnya. Yang ketujuh, layanan bimbingan. Bimbingan kelompok merupakan sebuah kegiatan bimbingan yang dikelola secara klasikal dengan memanfaatkan satu atau grup yang dibentuk untuk
keperluan administrasi, dan peningkatan interaksi siswa dari berbagai tingkat kelas. Yang kedelapan, layanan konsultan. Layanan konsultan merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antara pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional. Dari orang yang meminta konsultasi, ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang meminta konsultasi, dan juga konsultan. 9. Layanan konferensi kasus. Layanan konferensi kasus merupakan kegiatan pengkajian lebih mendalam terhadap suatu kasus yang melibatkan berbagai pihak dan dibahas dalam pertemuan besar atau kecil apabila diperlukan. Yang ke-10, layanan home visit. Home visit merupakan kegiatan petugas melakukan kunjungan rumah untuk mengenali lingkungan hidup siswa sehari-hari jika informasi tentang siswa tidak dapat diperoleh melalui angket atau wawancara, dan guru memerlukan informasi kasus kepada orang tua siswa meskipun kadang orang tua siswa didukung di sekolah. Seluruh layanan bimbingan di atas tidak saja diberikan kepada siswa, namun juga diberikan kepada guru, kepala sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat lain yang membutuhkan. Layanan-layanan yang diberikan kepada pihak-pihak lain itu secara langsung nampaknya memang bukan untuk siswa, namun sebenarnya tujuan pemberian layanan ini demi kepentingan siswa juga. Layanan itu pada umumnya diberikan dalam bentuk informasi dan konsultasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembagian keputusan untuk kepentingan peserta didik. Dengan hal ini, sasaran dari layanan informasi ini bukan saja peserta didik, tetapi juga orang tua atau wali sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap peserta didik agar mereka dapat menerima informasi yang amat berguna bagi perkembangan anak-anak mereka. Layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali dirinya, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai siswa, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh, menempatkan, dan menyalurkan yang tepat. Penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, magang, kegiatan kulikuler, serta dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi. Berbagai hal yang menyebabkan potensi bakat dapat berkembang secara optimal. Melalui layanan penempatan dan penyaluran ini memberikan kemungkinan siswa berada pada posisi dan pilihan yang tepat, yaitu berkenan dengan penjurusan, kelompok belajar, pilih pekerjaan atau karir, kegiatan ekstrakurikuler, program latihan, dan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya. Selanjutnya ada personalia bimbingan karir. Sebagai petugas utama dalam pelaksanaan bimbingan karir di sekolah, sudah tentu adanya petugas bimbingan itu sendiri di sekolah tersebut, baik petugas itu lulusan dari jurusan bimbingan dan penyuluhan atau guru bidang studi yang telah mendapat pelatihan atau penataran bimbingan karir. Mereka inilah yang akan bertugas sebagai koordinator dalam pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan bimbingan karir di sekolah yakni pemberian modul atau paket bimbingan karir terhadap para siswa, maka sesuai dengan isi materi paket yang disajikan dan berdasarkan ruang lingkup serta tugas guru bidang studi yang bersangkutan. Selanjutnya, evaluasi bimbingan karir. Kita dapat menilai tentang sesuatu bila telah kita peroleh sesuatu hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini dapat berupa angka-angka yang bersifat ekstrak atau dapat berupa deskriptif. Hasil pengukuran non-tes, maka dalam evaluasi bimbingan karir ini pun diperlukan hasil pengukuran suatu tes atau non-tes. Kita telah terbiasa menilai tentang sesuatu itu hanya dari segi hasil saja. Pandangan lain menyampaikan bahwa selain hasil yang dicapai
Perlu pula dievakuasi dimensi-dimensi yang lain termasuk proses pelaksanaan. Maka untuk mengevaluasi bimbingan karir di program lebih dahulu mengenai alat ukur yang akan digunakan, yakni teknik tes dan teknik non-tes. Demikian hasil resumen saya pada buku ketiga. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.